Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Ayo Cerdas Berbelanja. Kali ini kita akan membahas hal yang harus dilakukan ketika jadi korban penipuan. Kira-kira apa ya yang kita bisa lakuin saat kita jadi korban penipuan? Saat kita jadi korban penipuan, hal yang harus dilakukan yaitu pertama, siapkan semua bukti transaksi baik berupa chat, bukti transfer, dan lain-lain. Maka dari itu, hendaknya jangan langsung membuang bukti transfer atau menghapus chat transaksi. Yang kedua yaitu tulis laporan penipuan. Tulislah laporan penipuan dengan runtut berdasarkan kejadian baik tanggal dan waktu semua diceritakan secara urut. Ketiga yaitu bawa surat laporan ke kantor polisi atau bagi yang sibuk bisa dikirim melalui email cybercrime@polri.go.id. Setelah itu, ajukan pemblokiran akun ke bank supaya si pelaku tidak bisa melakukan transaksi. Kemudian, tunggu panggilan dari kepolisian dan bank. Sebenarnya ada nggak sih perlindungan hukum bagi konsumen online? Landasan perlindungan hukum konsumen online diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PPPSTE. PPPSTE ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Lalu ada tidak sih pengawasan transaksi e-commerce di dalam undang-undang? Dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, ada pengawasan standarisasi dan label produk e-commerce. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa pengawasan akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 72 atau Mdak atau Per atau 9 atau 2015 tentang perubahan ketiga atas Permendak Nomor 14 atau Mdak atau Per atau 3 atau 2007 tentang standarisasi yang jasa bidang perdagangan dan pengawasan SNI wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Selain itu, produk-produk yang dijual secara online juga harus memenuhi Permendak Nomor 73 atau Mdak atau Per atau 9 atau 2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang. Dalam pasal 2 ayat 1, Permendak Nomor 73 atau Mdak atau Per atau 9 atau 2015 disebutkan pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Lalu ada pengawasan legalitas pelaku usaha e-commerce. Data dan informasi pelaku usaha diharuskan terdaftar, dikarenakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian dalam pasal 10 ayat 1 UU ITE ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan bisa tinggalkan komentar untuk kritik dan saran. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram @ayocerdasberbelanja dan juga dengerin podcast kita di Spotify Ayo Cerdas Berbelanja.